Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwin Zain Nasution dari kelas Agroteknologi A 2020 dengan NIM 2006 110419. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metabolisme yang mana meliputi difusi, osmosis, plasmolisis, diplasmolisis, fotosintesis, transportasi, dan pengangkutan air dari xilem batang. Percobaan pertama yang akan saya lakukan adalah difusi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, 2 buah wadah berisi air, stopwatch untuk mengukur waktu, sendok, dan pewarna makanan. Pada proses kali ini, kita akan meneteskan pewarna makanan pada wadah. Di wadah yang pertama dengan cara diaduk, dan di wadah yang kedua tanpa diaduk. Dan kita lihat pada detik keberapa kedua larutan tersebut merata. Baik, kita teteskan pewarna. Dan kita mulai waktunya. Yang diaduk sudah terlarut pada detik ketiga. Kita lihat yang tanpa diaduk. Kita lihat sudah merata. Dan yang tanpa diaduk merata pada 1 menit 31 detik. Yang seterusnya yaitu dengan media garam. Caranya sama seperti tadi. Garam kita masukkan ke dalam kedua wadah, lalu kita jalankan waktunya. Pada wadah 1 kita aduk dan kita tunggu pada menit keberapa dia akan merata. Pada wadah 2 kita biarkan saja dan kita tunggu juga. Pada waktu 1 menit 5 detik, wadah 1 sudah terlarut dengan air. Dan pada wadah 2 kita tunggu sampai dia terlarut. Setelah beberapa saat ditunggu, garam tersebut terlarut dengan air pada menit ke-5 detik ke-13. Yang selanjutnya yaitu proses osmosis. Pada proses osmosis, media yang kita gunakan yaitu kentang, larutan gula, pewarna, pisau sebagai alat, dan jam atau stopwatch untuk mengukur waktu, serta tusuk gigi untuk mengukur kedalaman. Pertama-tama kita campurkan larutan gula dengan pewarna. Lalu pada kentang kita potong bagian atas dan bagian bawahnya. Setelah terpotong bagian atas dan bawah, kita lubang bagian tengah dengan diameter 1 cm dan kedalaman 2 cm. Setelah kentang kita lubangi, maka kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Lalu ke dalam lubang kentang kita masukkan larutan pewarna dan larutan gula yang kita siapkan tadi. Setelah kentang kita isi dengan larutan, maka kentang kita biarkan beberapa saat dan kita amati setiap 5 menit 1 kali sebanyak 4 kali pengamatan. Jadi tertotal 20 menit. Inilah hasil dari
4 kali pengamatan setiap 5 menit, terbukti bahwa kentang tersebut melakukan osmosis karena kedalaman dari larutan tersebut semakin berkurang. Selanjutnya yaitu percobaan plasmolisis dan deplasmolisis. Alat dan bahan yang kita butuhkan: wadah yang berisi dengan larutan garam dan bawang merah. Tahapan yang pertama yaitu bawang merah kita belah menjadi 2 dan kita ambil 3 lapisan di dalamnya. Inilah ketiga lapisan tersebut. Setelah itu kita ukur panjang dan lebar mula-mula dari ketiga lapisan bawang merah ini. Setelah diukur, kita masukkan ke dalam larutan garam yang telah disediakan. Setelah itu kita tunggu selama 3 jam dan kita amati perubahannya. Setelah dibiarkan selama 3 jam, lapisan bawang yang tadi kembali kita ambil dan kita ukur panjang dan lebarnya kembali. Setelah lapisan bawang tadi kita ukur dan kita catat ke dalam lembar laporan, maka bawang tersebut kembali kita rendam. Tapi kali ini kita rendam hanya pada air tanpa larutan garam. Lalu kita tunggu lagi selama 3 jam. Setelah direndam selama 3 jam, lapisan bawang ini kembali kita ukur apakah dia kembali ke dalam ukuran semula ataupun mendekati. Ini dia hasil yang kita peroleh. Terbukti bahwa lapisan pada bawang mengalami plasmolisis dan diplasmolisis. Karena setelah direndam pada larutan garam, bawang tersebut mengalami pengerutan ataupun pengecilan, dan setelah direndam kembali pada air biasa, bawang tersebut kembali pada bentuk semula dan kembali mengembang. Selanjutnya yaitu percobaan fotosintesis. Adapun media yang digunakan yaitu daun. Kali ini saya menggunakan daun jambu, aluminium foil, pewarna makanan, gunting, dan wadah berisi air. Pertama-tama kita tutup bagian tengah daun dengan aluminium foil sehingga dapat membentuk 3 bagian. Sudah terbentuk 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah yang ditutupi aluminium foil, dan bagian bawah. Setelah itu kita gunting masing-masing bagian tersebut. Setelah ketiga bagian ini terpisah, kita masukkan ke dalam larutan dan sebelumnya kita sediakan dulu. Oke, kita siapkan larutannya. Kita teteskan pewarna makanan ke wadah yang berisi air. Lalu kita aduk agar merata. Setelah larutannya siap, kita masukkan ketiga bagian daun ini ke dalam larutan. Selanjutnya yaitu percobaan transportasi. Pada percobaan ini media yang kita gunakan yaitu daun alang-alang dengan air di dalam wadah. Prosesnya yaitu kita masukkan daun alang-alang ke dalam wadah. Setelah itu kita tempatkan di bawah sinar matahari. Setelah kita tempatkan di bawah sinar matahari,
Kita tunggu beberapa menit dan kita lihat perubahan yang terjadi pada daun alang-alang. Setelah kita biarkan di sinar matahari selama 30 menit, beginilah keadaan dari daun alang-alang. Yang terakhir yaitu pengangkutan air dengan silen ke batang. Pada percobaan kali ini, media yang kita gunakan yaitu batang bayam, air di dalam wadah, dan pewarna makanan. Proses yang pertama yaitu kita tuangkan pewarna makanan ke dalam air. Setelah pewarna makanan terlarut dengan air, kita masukkan bayam ke dalam wadah. Setelah itu kita tempatkan pada tempat yang cukup dengan cahaya matahari. Lalu kita tunggu selama kurang lebih 30 menit dan kita amati hasilnya. Setelah dibiarkan selama 30 menit dalam larutan pewarna, batang bayam tersebut kita belah bagian tengahnya. Setelah bayam tersebut terbelah menjadi dua, kita lihat seberapa jauh larutan tersebut naik ke permukaan batang. Cukup sekian video laporan praktikum dari saya. Jika ada kesalahan dan tidak sesuai dengan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.